Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقد وجدت يا أملي إلى رجائك وجل سائلا ويدا. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al الرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim Wa barik Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal qulub wal rusukh khutubatin nusuh salahil jasad wa ruh ila hadratis Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi khususan al-iman kutul isyad wal habib Abdullah bin Alwi bin Haddad wa sallallahu alaihi an-nabal bin jannah wa ilmu al-gadi al-mazrab wa nur al-ma'rumi wa al-fatih fi din bil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, para jamaah dan segenap pengurus masjid Sabilul Muttaqin dan juga pengurus pengajian setiap malam Sabtu, saudara Dimas dan semua teman-temannya, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu paling banyak Bapak-bapak turun di pengajian. Di dalam riwayat dikatakan rahmat Allah itu setiap hari turun 1000 ya. Yang 999 itu Allah turunkan khusus adanya di majlis ilmu, di majlis taklim. Yang satu sisanya Allah sebar di seantero dunia yang di luar majlis taklim. Maka sungguh beruntung kita semua malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jujurkan rahmat ke dalam hati kita. Kalau rahmat Allah udah masuk ke dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah jadi orang yang celaka selama-lamanya. Amin. Apa sih itu rahmat Allah? Rahmat itu artinya Bapak-bapak, kasih sayang Allah kepada kita, perhatian Allah kepada kita yang terkait dengan keuntungan kita, baik keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Itulah disebut namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sering-sering mendapatkan
perhatian Allah, ingin mendapatkan keuntungan kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita, baik yang terkait urusan dunia ataupun akhirat, maka kita nggak boleh jauh-jauh daripada majlis ilmu, majlis taklim. Majlis taklim ini, masya Allah, tempat pengampunan dosa. Mudah-mudahan kita nih seminggu mungkin kita duduk di mana aja, ngumpul di mana aja yang membuat kita bikin dosa, bikin lalai. Begitu malam Sabtu kita kumpul di sini, mudah-mudahan jadi sebab Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Bahkan bapak-bapak, salah satu perkara ya yang orang bakal mendapatkan mati kelak ketika saat meninggal dunia, meninggalnya husnul khatimah, mati dalam keadaan selamat dia. Itu diantaranya adalah perjuangannya, dia harus mengenyam, harus mencicipi hidup di lingkungan majelis ilmu. Kalau orang masih duduk di majelis ilmu, masih punya harapan kelak meninggal dunianya pasti husnul khotimah. Kalau ada zikir-zikir tuh Pak, kita ada zikir-zikir yang kita minta setelah zikir yang banyak kita bacakan, kita ucapkan, di akhir zikir ada kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Bahkan bapak-bapak, ada pelaku dosa besar, dia pernah mampir di satu majelis ilmu, di pelaku dosa besar mampir di satu majelis ilmu, begitu ya dia mampir di situ tujuannya bukan mau ngaji sebenarnya, ada hajat lain dia, ada hajat lain, bukan mau ngaji murni, mau ada hajat lain. Karena dia kumpul di satu majelis ilmu, maka orang beruntung ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ada kisah ya, kalau kita pernah dengar mungkin ada nama kitab Safinah, kitab Safinatun Najah ya, kitab kecil tipis. Itu kan pengarangnya namanya Syekh Salim. Nah Syekh Salim ini ceritanya punya orang tua namanya Abdullah. Nah Abdullah ini bapaknya Syekh Salim, tiap hari ngaji sama gurunya tuh, guru utama beliau namanya Habib Soleh. Ini Habib Soleh tiap hari kuliah, Syekh Abdullah ngaji tiap hari, soal pagi datang gitu. Jadi jarang liburnya, tiap hari ada ngaji dia. Nah suatu saat gurunya kehilangan dia karena hampir 10 hari nggak ngaji. 10 hari nggak ngaji. Begitu udah dapat 10 hari datang lagi dia ngaji. Gurunya penasaran nanya, kemana aja nggak ngaji? Gitu tegur sama gurunya. Oh iya nih guru, maafin saya nggak ngaji 10 hari. Ada kisah menarik. Kisah apa tuh ceritain? Ya pertama begini kisahnya. Ketika saya mau berangkat ngaji, di tengah-tengah jalan ada orang ya nemuin saya di tengah-tengah jalan. Apa ini ya? Dia mau minta tolong ya sama saya, mau minta dibimbing. Bosnya pengen tobat, dia punya bos, punya majikan pengen tobat, minta dibimbing sama saya. Tadinya saya niat mau ngaji, cuma karena dia mendesak begitu, ya, saya mau ngaji nih. Tolonglah Pak Kiai, ya, bimbinglah bos saya, majikan kasihan, yang benar-benar dia mau tobat dia dari dosa-dosanya. Yaudah, saya tolongin, saya ikutin apa permintaan orang bertiga. Begitu saya sampai ke rumahnya, saya kaget, ternyata ini orang punya kerjaan selama hidupnya, punya kerjaan namanya renten. Ini orang kalau renten itu ya, umumnya matinya suul khotimah, matinya di luar iman. Orang yang pelaku riba, pinjam duit kah, atau dia pinjemin kah gitu, kalau dia ada transaksi ngambil untung dalam perpinjaman itu disebut namanya riba atau renten. Itu dosa besar. Umumnya itu orang meninggal begitu di luar iman. Alhamdulillah. Makanya kita tinggalin itu Pak, tradisi pinjam meminjam yang mengambil untung, jauhin. Kenapa? Nggak manfaat sholat kita, nggak manfaat puasa kita, nggak manfaat haji kita. Makanya dalam Islam itu Bapak, yang namanya meminjamkan uang itu memang masya Allah ya, salah satu ibadah yang paling tinggi, ngalahin sedekah. Ngalahin sedekah. Kalau sedekah pahala kita seberapa lipat. Tapi kalau pinjam duit, Pak, pinjam duit nih, pahala kita itu hampir setiap hari kita bersedekah sesuai dengan pinjaman kita. Kalau misalnya kita pinjamin sama orang 1 juta, pinjamin sama orang 1 juta tiap hari, dia janji sebulan mau ganti. Itu selama setiap hari sebulan, selama sebulan setiap hari kita sama juga dapat pahala
sejuta. Tuh pahala ngutangin, pahala minjemin. Gimana kan yang zaman sekarang jadi masalah, orang sekarang kan nggak amanah. Kalau dipinjemin duit susah buat gantinya. Padahal nih dua-duanya ini sama-sama dapat pahala. Yang minjemin dapat pahala, yang pinjem juga dapat pahala. Bagaimana tuh pinjem juga dapat pahala? Iya, ketika dia pinjem, di hatinya kuat mau ganti. Kan ada orang khianat, minjem tapi di hatinya ada niat jahat mau ganti. Makanya jangan coba-coba ya Pak. Kita hidup di gantungan. Jangan. Emang apa? Besok di hari kiamat itu nggak ada buat bayar kecuali pahala. Kira-kira kalau kita mau banding-bandingin, berharga pahala apa berharga duit ya? Pahala lah. Ya, berharga pahala. Makanya jangan sampai yang berharga ini pahala uang bayar utang besok di hari kiamat. Siapapun kita, jangankan punya utang 10.000 Pak, 1.000 belum tentu kebayar sama pas Ramadan sebulan Pak. Punya utang 1.000 kita nih di warung ngambil korek, ngambil apa gitu, kita abain, kita di bang 1.000 bagian apa, bisa begitu. Jangan coba-coba kita puasa sebulan, belum tentu tuh yang 1.000 ketebus. Apalagi ada 1 juta 2 jutanya makan duit orang. Kan itu diceritakan kalau kita sembahyang Idul Fitri sama khotib, besok ada orang yang bangkrut di hari kiamat. Bangkrut gimana? Ya ini orang punya pahala habis buat bayar utang. Ya, pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala zikirnya, pahala tahajudnya, semuanya buat bayar utang. Utang di warung, utang masih utang masih akhirnya habis. Sementara yang nagih masih banyak. Ini cemplungin ke neraka dia. Makanya kita yang pada ngaji ini pakai air kita nih. Mendingan kita nih kalau punya prinsip hidup, mendingan hak kita diambil orang. Tapi jangan coba-coba kita mengambil hak orang. Itu prinsip. Kalau hak kita diambil orang, bisa jadi besok diceraikan Pak di hari kiamat. Itu punya hak nih diambil orang, dizolimin orang, hak kita dirugiin orang gitu. Sampai kita kadang-kadang sampai nyesel gitu. Tapi kalau kita mau sabar, mau kuat, besok digantiin. Ada cerekan begitu. Tapi kalau kita yang ambil hak orang, wah hati-hati. Sholat kita bisa hilang pahalanya, puasa kita bisa hilang. Makanya kalau kita minjem duit itu usahain di hati kita ada niat mau ganti. Sebab katanya ada 3 orang bakal ditolong sama Allah. Di antaranya orang yang minjem duit, di hatinya niat mau ganti. Pasti ditolong sama Allah. Pasti ketemu gantinya. Ini minjem niatnya udah kagak bagus, mau minjem niatnya udah ganti. Ini makin susah duitnya dia. Makin susah dapat pertolongan dari Allah. Karena kalau udah minjem, usahakan tuh. Karena dulu Nabi ketika mau nyolatin ke masjid, ada orang meninggal dunia mau nyolatin. Nabi tanya dulu, masih punya utang apa gitu kan? Masih ya Rasulullah. Udah, lu aja nyolatin, mau pulang Nabi. Saya Ali panggil ya Rasulullah, sholatnya biar saya bayarin. Bener nih, kalau mau nanggung bayarin, saya bayarin. Ya Nabi nyolatin. Ogah banget Nabi nyolatin orang yang punya utang. Atau belum bayar. Makanya kita kadang-kadang ada sahabat. Bapak-bapak kalau ini almarhum masa hidupnya masih dikasih utang, piutang hak adami, tolong sampaikan kepada. Itu kita tuh bahaya. Ya, padahal pahala minjemin duit pahalanya gede, ngalahin pahala sedekah. Cuman jangan ngambil untung. Kalau ngambil untung jadi renter, jadi riba. Dosa besar, haram, mati bisa suruh khotimah. Nah, makanya kita kalau pinjam, bapak-bapak, itu kita biar pintar dikit, punya kebijaksanaan. Kita pinjam 100 juta nih, begitu dapat sebulan kita lebihin bayarnya 1.200. Kalau itu mah kagak dosa, itu mah pahala. Emang apa? Ya gara-gara dia minjemin kita jadi ketolong urusan kita. Makanya mulanya jangan lepas. Pinjam 1 juta, pulangin 1 juta ya jangan. Pinjam 1 juta, pulangin 1 juta berapa? Sebagai ungkapan syukur kita, terima kasih kita. Tapi kalau ditransaksiin pada saat utang, namanya disebut apa? Riba, renten. Ceritanya begitu. Ada orang masih hidupnya renten. Begitu dia mau nagih utang, ya, yang ditaginya lagi ngaji. Yang ditaginya lagi ngaji. Kata yang nagih nih, kalau tagih ngaji, ngaji. Karena pokoknya di pengajian itu gua tungguin. Akhirnya dia datang ke pengajian, dia duduk di emperan pojokan pengajian. Tanya deh, dia duduk pojok belakang. Gua lagi nungguin, ya.
mau nagih utang gua. Dia duduk ngaji bukan mau ngaji dia mah. Ada hajat mau nagih utang. Singkat cerita Bapak, ya, singkat cerita, ini orang duduknya di tempat yang bagus pengajian, turun rahmat Allah. Begitu turun rahmat Allah, di hatinya dapat rahmat Allah. Pulang tiba-tiba ada perasaan pengen tobat. Ini gue udah tua masih renter aja, gue pengen tobat ya. Gue pengen sadar, gue pengen berhenti sebelum meninggal dunia. Bener, dipanggil tuh si Abdullah ke rumahnya. Begitu ke rumahnya, ya akhirnya kata si Abdullah, kalau kamu mau tobat, ya masih ada nggak catatan buku orang yang pada pinjam duit? Oh ada, saya mau saya catat siapa yang pinjam duit, si bulan, si kaya, si bulan, ada catatan, coba deh. Begitu dilihat, ini kalau bisa, yang kamu minta lebihnya, kamu pulang-pulangin. Yang minta 200, yang minta 100, yang minta 300, pulang-pulangin. Itu dalam waktu seminggu, si Abdullah sama ajudan-ajudannya keliling. Balikin duit. Udah dapat seminggu, udah selesai, masih ada sisanya duit masih banyak. Terus kata dia, kata si Abdullah, ini sisanya masih banyak di mana? Tapi saya yakin setiap yang utang saya catat ya, mungkin ini mah usaha dari yang lain. Tapi saya lebih aman, ini duit saya nih, saya mau sedekahin aja semuanya deh. Di jalan Allah, jaga-jaga kalau saya punya utang sama orang, saya niat bayar saya dengan sedekah saya ini. Dapat 3 hari Pak meninggal. Dapat 3 hari meninggal. Meninggal dunia dalam keadaan udah tobat. Padahal jarang-jarang orang renten tobat. Jarang. Biasanya sampai mati nggak berubah. Begitu. Tapi dia ini, masya Allah, berubah, tobat. Kata Syekh Abdullah, begitulah kisahnya saya gak ngaji-ngaji. Kata Habib Soleh gurunya, Abdullah, lo tahu nggak sebabnya? Sebabnya dia waktu itu datang ke majlis kita. Pas dia datang duduk, pas banget rahmat Allah turun, dia kebagian. Ya kan dia bukan mau ngaji, bukan lagi utang. Itu ada beberapa amalan Pak, meskipun kagak ikhlas niat ngajinya, tapi kumpul sama orang ngaji, dia tetap dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuh hadisnya di Sahih Muslim, penjelasan kagak ikhlas tapi dia dapat untung juga. Bahasa Allah kepada malaikat, humul qaum la yaswa bihim jalisuhum. Mereka itu satu kelompok orang ngaji, siapapun yang gabung sama dia pasti jadi orang beruntung. Amin. Kita ngaji nih. Ya mungkin bukan suzon, mungkin ada niat kita kadang-kadang ngaji ini masih belum benar. Aku ngaji ya, kali ini dapat kangkung. Ngaji mah bukan mau ngaji gitu sudah. Dapat kangkung ya seperti itu, gua dapat gini-gini nih, terus semuanya dapat hadiah gitu. Itu kan ngaji tapi tujuannya ada niat lain. Niatnya masih kurang bagus, masih dikecualiin Pak. Kalau ngaji begini nih, niatnya model begitu, tetap orang itu nggak bakalan rugi kumpul bersama orang-orang yang ngaji. Amin. Amin. Ya udah, tadi bener aja bukan mau ngaji, mau nagih utang. Cuma rahmat Allah turun. Begitu pulang dia sadar, gua kalau begini mau pengen tobat dah. Meninggal dunia dalam keadaan udah tobat, utangnya dipulang-pulangin, rentennya dibalik-balikin, udah tobat. Itu dapat dari mana? Dapat duduk dari majelis ilmu. Makanya saya pesan sama yang hadir semua di bawah, pokoknya jangan tinggalin ngaji deh. Ya, kita memang tahu sendiri lah, kita semua ini ya namanya manusia biasa. Kadang-kadang kita masih kalah sama hawa nafsu kita. Banyak banget nih hawa nafsu kita. Gak apa-apa. Ya, selama kita masih ngaji, insya Allah di kemudian hari ngajinya akan nurunin rahmat sehingga kita bisa dudukin amalan hawa nafsu kita. Amin. Jadi orang yang ngaji, hikmahnya nih dipastikan kelak dia meninggal husnul khotimah. Seandainya ngaji dapat nih kelak, kita ngaji nih dapat husnul khotimah, udah sepatutnya kita ngaji banget. Wah kalau begitu mah husnul khotimah, ya berarti ngaji penting. Iya ngaji aja udah. Kenapa? Karena bakal dapat husnul khotimah. Itu yang tadi aja niat ngajinya bukan mau ngaji, mau nagih utang aja dapat husnul khotimah. Apalagi yang niatnya tulus mau ngaji cuma kali ini gua denger ilmu ada yang bisa gua pakai, gua amalin, itu kalau bicara lagi niatnya mau ngaji. Kadang-kadang ada orang ngaji niatnya macam-macam. Bukan cuma pengen dapat kampung ya, aku ngaji ya, kali ini
Kita kalau buat calon dapat tambah suara. Jadi suara ngaji gitu ya. Tapi masih bagus tuh. Ya, iya, masih bagus juga nyari suara di majelis. Masih bagus juga. Namanya juga pemula. Entar lama-lama niatnya jadi bagus. Amin. Pak, yang kedua nih. Ini kita ngaji pada ujung kabar gembira nih. Pada ujung sebelum kabar gembira. Ngaji kita kabupaten paling rame nih. Alhamdulillah. Kan kita kalau bisa Pak Lurah sekali-kali hadir kemarin Pak Lurah kasih apresiasi. Kenapa? Sekelurahan pada ujung paling rame ngaji di kabupaten. Mantap. Kalau mau ngaji-ngaji begini, kalau ngomongin dapat ilmu mah di belakang Anda. Benar nggak? Jadi mengaji kabupaten semua sekali. Tadi lu ngaji lu bukan jadi pusat gitu. Jangan dah, jangan sampai gampang belakangan aja. Ya, kita nih ngaji begini manfaatnya Pak. Waduh, jangka panjang. Besok di akhirat mudah-mudahan kita semua kumpul. Itu manfaat ngaji ya. Ada misalnya. Pak, itu sampai yang tadi orang yang ngaji bakal dapat husnul khotimah. Yang kedua, orang yang ngaji itu doanya mustajab. Amin. Ngaji tuh. Ini kita nih ngaji nih. Apalagi ngaji sampai jumlahnya lebih dari 40 nih kita. Benar? 90. Berapa? 90. 90 lagi, 2 kali lipat. Mantap. Lebih 10 lagi. Kata Nabi katanya kalau kumpul 40 orang, itu satu orang ada kasih Allah yang dia di dalam kumpulan itu tersembunyi gak ada yang tahu. Kalau kita berdoa dengan sebab satu orang tadi itu yang duduk di tengah-tengah kita, doa kita bakal diterima Allah. Amin. Makanya kalau kita lagi ngaji ini, kita ada tekanan kita. Ya Allah, saya ngaku banyak dosa, ampuni saya Allah. Mumpung ada orang 40 atau 90, ampuni dosa saya. Amin. Dosa saya. Pokoknya kita tetap kita doa Allah. Karena di dalam doa, di antara doa yang mustajab adalah doa saat berkumpulnya kaum muslimin. Pasukan muslimin kumpul di satu tempat lebih dari 4 orang, maka itu doa mustajab. Apalagi sampai 90. Mudah-mudahan kita mencapai 120. Amin. 40 kali, berarti kan 3 kali gitu. Doanya makin kencang mustajab. Amin. Ada cerita begini. Beda cerita dulu ya. Mantap. Saya membaca kitab tadinya, tapi cerita dulu ya. Biar semangat mumpung yang hadirnya ramai 90 orang. Mudah-mudahan habis begitu turun rahmat Allah. Artinya semuanya punya rencana. Gua bakal istiqomah tiap malam Sabtu gua ngaji. Amin. Wah, usia gua udah 40 nih, udah tinggal setengah lagi juga belum tentu setengah. Kira-kira orang sampai 80 tahun usianya, benar nggak? Kan begitu. Biasanya kalau udah 40 mah 50 60 juga udah mulai cakep kan begitu. 10 tahun 20 tahun sisa kita nih biar dapat husnul khotimah. Gitu ya. Yang kedua, ada kisah begini. Ya, dulu ada seorang ulama besar namanya Syekh Mansur bin Ammar. Ini Syekh Mansur bin Ammar, dia guru ngaji. Dia punya kelebihan doanya mustajab. Ketika itu ada seorang hamba sahaya, seorang budak gitu ya. Dia punya majikan, hobinya minum-minuman keras, mabuk. Kata majikannya, apa budaknya? Budak sini. Kata Tuhan, nih bawa duit 2 juta, beli minum-minuman keras. Gua mau mabuk bareng sama teman-teman gua ntar habis maghrib. Habis maghrib gua mau mabuk bareng. Lu jangan telat ya. Masih ada waktu nih. Ya baru di jam 4 ini masih buru masih beli minuman sana. Beli 2 juta habisin. Jangan telat. Otak tukang diri. Gua ngamuk, mau gua marah sama lu. Bisa gua gebukin lu gitu ya. Dia berangkat nih si muda. Bawa duit 2 juta ke pasar. Beli minuman keras. Begitu dia sampai di pasar, ada satu rumah di pasar lagi ngadain pengajian. Pengajian yang dipimpin oleh Syekh Mansur bin Ammar ceritanya. Begitu si budak sampai di pasar mau beli minuman, ada pengajian, dia bilang, "Aku ikut ngaji dulu ah. Lumayan kali ini gue dengar ilmu, gue amalin." Kata si budak begitu. Dia duduk di majlis. Jadi tambah telat orang disuruh minuman keras, beli minuman keras, gak ngalahin ikut ngaji. Lah kan ada maghrib ngaji mah. Ngaji kan asar. Begitu dia duduk ngaji situ, tiba-tiba ada pengemis datang. "Assalamualaikum, saudara Pak Kiai, tolongin saya.
Saya ini lagi mendesak banget butuh duit 2 juta. Bagi saya Pak Kiai, ini saya Mansur ngerokok duitnya kantongnya. Gua duit bisa ini. Kiai orang bawa duit. Ada pengemis mau mintanya 2 juta. Emang zaman dulu kan emang jujur. Kalau butuhnya 2 juta ya minta 2 juta Pak Kiai. Cuman Kiai orang bawa duit. Akhirnya kata Kiai, jamaah-jamaah yang pada haji ini semua kira-kira ada nggak yang ngantongin duit 2 juta? Gitu ya? Ya, yang namanya orang haji itu kan jarang-jarang. Bener nggak? Saya yakin segini banyaknya Anda ini ngambil 2 juta. Tahu kalau saya punya kalian? Iya, zaman sekarang keren sih. Ya di handphone ada duit, bener nggak? Ini 2 juta nih kata dia bawa. Ya, ada si budak tadi bawa. Dalam artinya gua bawa ini. Kan duit bos gua ini. Kalau gua ngasih habis gua bakal pelur. Disuruh beli minum yang keras malah gua sedekah. Udah kayak soleh banget gua ini orang gua sedekahin. Kalau sedekah lo kan duit efek, kalau duit lo perang gitu ya. Akhirnya begitu ditanya satu-satu, kan ini bawa bisa ini. Akhirnya saya Mansur bilang, siapa yang bawa duit 2 juta dan dikasih ke pengemis, saya punya doa 4, saya akan doain orang yang masih 2 juta. Begitu dengar mau didoain, ini si budak orang ragu-ragu kasih mundur. Saya bawa Tuhan, saya bawa 2 juta, alhamdulillah ada di kantong saya. Benar, udah kasih dia. Kamu kasih nggak pakai begi-begi? Waktu pengemis 2 juta, udah ya pengemis pergi. Udah, terus kata Syekh Mansur bin Ammar, ngomong waktu budak, lu mau minta doa apa? Gua doain biar semua jamaah ini pada ngaminin semua. Apa kata si budak? Saya pertama minta didoain Tuhan. Doa apa? Yang pertama Tuhan, karena duit saya udah keluar dari 2 juta. Ya kan? Dan itu jujur bukan saya. Duit bos saya. Tolong doain Pak Kiai sebelum sampai rumah tuh duit biar ada gantinya saya. Kalau saya pulang tangan kosong, habis saya bakal pelur ke Tuhan saya, dipukulin, digebukin saya, doain biar ada gantinya. Nah, kata saya Mansur, mari sama-sama kita doain. Mudah-mudahan si bulan ini yang udah sedekah 2 juta cepat diganti sebelum ketemu sama majikannya. Doain semua jamaah, amin. Ya, enggak. Kata saya Mansur, apalagi yang kedua? Minta apa lagi? Yang kedua, Tuhan saya budak. Saya budak ini. Tolong doain saya biar saya dikasih merdeka sama Tuhan saya. Tuhan saya ini masuk sering nyakitin, galak banget, capek saya kerja sama dia. Saya pengen supaya Tuhan saya itu dapat petunjuk, dapat hidayah, biar merdekain saya dilepas jadi orang merdeka. Didoain lagi, ya Allah, mudah-mudahan si budak Allah merdekakan dia, ya dengan berkahnya Allah kasih hidayah sama tuannya, punya sifat kasih sayang, biar dimerdekain. Dua. Terus yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga, kata dia, Tuhan, saya pengen doain tuan saya, majikan saya, biar tobat minum keras, biar dia berhenti minuman keras, walaupun dia galak tetap sama saya sama dia. Jangan hidupnya habis mabok-mabokan mulu minum keras. Tolong doain Syekh Mansur biar dia tobat, dia berhenti dari minum keras. Kata Syekh Mansur, jamaah kita doain majikannya dia biar Allah kasih tobat ke dalam hatinya, mau berhenti daripada minum keras. Amin. 3 ya. Terakhir ditanya lagi, kamu minta apa yang terakhir? Yang keempat. Yang keempat saya minta Syekh Mansur tolong doain saya, majikan saya, kiai juga dan jamaah sekalian hadir biar semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya saya Mansur, ya Allah, ampuni saya, ampuni budaknya, ampuni majikannya, ampuni semua yang hadir di sini. Atau orang semuanya amin. Selesai 4 doa itu, akhirnya bubar. Begitu bubar, si budak dia pulang juga dia. Dia bingung, belum ada gantinya. Aku sih belur masuk minuman keras kan buat pesta malam maghrib. Ini belum ada duitnya, ada dia nekat dia pulang ke majikannya. Itu majikannya udah merah, mukanya ngamuk, udah mau mati belum datang. Dari mana lu? Pak, gua saya tadi habis ngaji.
Ngaji. Lo kan gua kosan suruh beli lebaran apa ngaji dari doang ini. Terus minumannya mana? Minumannya? Ini juga coba cerita apaan? Gua cerita, gua dengerin. Tadi gua harus ikut ngaji ceritanya. Begitu gua ngaji, tiba-tiba ada pengemis. Ini pengemis minta duit 2 juta. Kiai orang bawa 2 juta, jamaah nggak ada yang bawa. Lah saya bawa 2 juta. Buset duit gua itu mana? Kalau duit gua disetrika. Iya Tuhan. Habisnya didoain Tuhan, doain mustajab Kiai. 4 doa saya meninggal saya korbanin itu duit. Doa apa yang meminta? Penasaran nih bosnya. Doa apa lu? Saya minta doa yang pertama Tuhan supaya duit itu bos saya jangan sampai marah biar saya punya gantinya. Tapi maaf bos sampai gini hari belum ada gantinya. Itu dengar begitu bos. Ya Allah ya memang doa Kiai itu tiba-tiba si bos lihatnya punya sifat kasih sayang. Lulu langsung. Kata bosnya udah. Kalau lu udah berharap begitu, ya udah juga jangan diomongin, gua jelasin. Bahkan lu udah bayar orang miskin, gua kasih balasan dari 2 juta, gua kali lipat jadi 5, dapat 10 juta nih. Alhamdulillah. Dapat 10 juta dari gua itu. Gua maafin lu, gak apa-apa deh. Lu ngaji, lu sedekah orang miskin, mudah-mudahan berkah, ya. Udah, gua bebasin, bahkan lu gua tambahin tuh 5 kali lipat, dapat 10 juta ke kami. Wah, itu Pak, berkat ngaji begitu tuh. Jadi berkat ngaji tuh, ini ngajarin ini tadi. Tuh ngaji kalau kita lagi ngaji, itu rahmat Allah yang di pengajian bukan cuma kita doang yang dapat. Bos kita bisa dapat. Kalau kita ngaji nih ya, anak kita di rumah bisa dapat, bini kita bisa dapat. Itu rahmatnya kayak begitu. Itu si bos begitu. Tiba-tiba jadi bayar, lah bukan ngamuk malah digantiin, malah dia gantiin. Duit udah hilang 2 juta, dia malah kasih 10 juta. Itu kata bosnya. Yang kedua lu doa apa? Yang kedua doa saya minta sama kiai saya pengen jadi orang merdeka, nggak mau jadi budak capek kerja dulu. Itu tiba-tiba sifat lulunya muncul lagi yang kedua. Ya udah kalau lu pengen merdeka sekarang lu gua merdekain. Lu gak jadi budak lagi, lu jadi orang merdeka seperti gua. Dan untung dari ngaji doain kiai. Yang ketiga kata itu bosnya penasaran. Yang ketiga lu mau minta apa lagi? Saya minta Pak Kiai, saya sayang sama bos saya. Biar doain Pak Kiai biar dia tobat berhenti dari minuman keras. Wah, pakai keluh ya. Ini budak baik. Ya, lo gua didoain biar tobat. Budak, saksi nama lo. Sekarang juga nih gua begitu lu pulang orang dapat minuman keras gua tobat. Alhamdulillah. Gua berhenti malam ini, nggak jadi gua gagal minuman keras sama teman gua tobat total. 3 dapat. Kata bosnya, lu dapat. Yang terakhir saya minta mudah-mudahan saya punya bos semua dosanya diampuni Allah. Hamba dulu bosnya. Waduh, kalau yang itu gua nggak tahu kan diampuni. Kalau tadi mau lu minta 3 ya gua kasih. Lu minta lunas duit 2 juta, gua tambahin. Memang duit gua kan begitu. Terus lu merdeka, dia gua merdekain, benar nggak? Iya, kan begitu. Terus ya, lu mau minta apa lagi ya? Gua minta dulu tobat, gua berhenti dari keras. Cuma kalau ampunan kan bukan punya gua diampunin apa enggak? Ya udah sikat cerita. Malamnya nih, si bos tidur. Begitu tidur dia dengar ada suara dari langit. Dia lagi bilang suara, hei bulan, sebagaimana lu udah baik sama budak lu maafin duitnya 2 juta, lu merdekain dia, terus lu tobat gara-gara perintah dia, maka gua sebagai Tuhan malam ini semua dosa-dosa lu gua ampuni. Diampuni dosanya. Bahkan punya budak ngaji. Jadi kalau budaknya ngaji, itu sih gua udah tentu. Itu berkat doa di dalam majelis ilmu. Makanya Bapak, Masya Allah ya. Pokoknya ngaji tuh nggak ada duanya deh, barang mahal dah. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah semua. Amin. Terakhir nih, manfaat ngaji selain husnul khotimah, selain doa-doa dikabulin, yang terakhir yang penting orang
Amin. Itu mahal tuh. Nabi yang bilang bukan saya. Nabi bilang dalam hadis, "Ghanimatul majlis al-jannah." Keuntungan orang duduk di majelis taklim kata Nabi pasti dapat surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, ada cerita nih dari